Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Amor ini. Pada episode keempat ini, saya ingin menyampaikan bisa menggunakan satu cara ini saja, satu cara ini untuk mendeteksi pacar Anda itu jodoh atau tidak. Karena ada orang yang sudah pacaran 2 tahun lamanya dengan sang pacarnya itu. Atau pacaran sudah 3 tahun, bahkan lebih dengan sang pacarnya itu. Tetapi untuk jodoh atau tidak, masih tanda tanya. Kepastian ke depan bagaimana tentang hubungan mereka, itu masih tanda tanya. Dan ini hampir dialami oleh setiap orang yang menjalani pacaran atau mencinta antara lawan jenis si A dan si B. Sehingga pada episode keempat ini, saya membantu anak-anak muda di mana saja Anda berada untuk mendeteksi dengan satu cara ini, siapa pacar Anda itu, apakah dia jodoh untuk Anda atau tidak. Satu cara ini yaitu hanya menggunakan informasi primer. Informasi primer itu apa? Definisinya apa? Informasi primer adalah hal yang didapat oleh seseorang, yang ditemukan oleh seseorang itu asli pada saat itu. Dia menemukan langsung. Sehingga apa yang dia dapat merupakan informasi yang bersifat primer pada waktu itu. Yang dalam hal orang pacaran itu seperti apa? Informasi primer antara mereka berdua yang sedang saling jatuh cinta. Pacaran yang pertama, contoh ini. Anda sudah pacaran dengan seseorang. Kurang lebih 1 tahun. Berjalan aman. Berjalan mulus. Saling mencintai. Saling menyayangi. Sudah rasa ya oke-oke. Antara satu dengan yang lain. Tetapi baru 1 tahun perjalanan cinta Anda dengan pacar Anda, ketahuan bahwa sang pacar ini diam-diam PDKT atau pacaran, sudah pacaran dengan satu orang lain lawan jenis. Biasanya kalau sudah ketahuan seperti itu, di pihak sebelah pasti stres, bingung, marah sama sang pacar itu. Berusaha untuk sang pacarnya itu tidak boleh lanjut dengan orang kedua tadi. Tidak perlu untuk mencegah. Kenapa? Sebaiknya dari pihak Anda mundur teratur. Sebab apa yang Anda tangkap basah, misalnya melihat dia bermesraan dengan sang pacar baru itu di sebuah rumah makan, kalau istilah umum tangkap basah. Anda harus bersyukur bahwa ini adalah informasi primer yang menyatakan bahwa orang yang sementara dekat menjalin hubungan kasih ini adalah orang yang bukan jodoh. Mengapa mundur? Karena cinta jodoh itu dibangun di atas fondasi kesetiaan dan kejujuran. Orang membangun cinta antara cewek dan cowok dalam hal pacaran atau mengarah ke pernikahan itu dibangun di atas fondasi kesetiaan dan kejujuran seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau ketahuan tangkap basah misalnya istilah umum bahwa Anda melihat dengan mata kepala sendiri, bukan orang lain yang menceritakan, maka sudah 1 tahun Anda menjalani kasih dengan dia, ini adalah hubungan yang tidak otentik, hubungan yang sesat, karena tidak berlanjut nanti. Karena nyatanya dia sudah mencari orang lain, berarti dia tidak setia lagi dengan Anda. Dia sudah berpindah hati dengan orang lain. Sehingga bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena masalah jodoh itu adalah masalah pekerjaan Tuhan. Anda boleh memilih siapa saja untuk Anda pacaran dengan dia. Tetapi ya, untuk menjadi jodoh,
yang nanti akan dilangsungkan dengan pernikahan sampai kakek-kakek, eyang-eyang, itu cuma datang dari kuasa Tuhan. Karena belahan jiwa itu datang dari Tuhan. Jadi kalau ketemu tangkap basah seperti itu, jangan stres, jangan marah sama dia. Tapi mundur secara teratur. Bahwa Anda terlepas dari sebuah kepalsuan. Itu pertama. Dan yang kedua, ada informasi primer juga seperti ini. Anda pacaran dengan seseorang sudah sekian waktu. Setiap kali Anda WA dia, pagi misalnya, malam baru balas. WA dia siang, tengah malam baru dia balas. Kalau sewaktu-waktu terjadi, ya wajarlah. Tetapi banyak kali terjadi, ini hal yang tidak wajar. Ini informasi primer kepada Anda lewat peristiwa ini. Bahwa orang yang sedang Anda menjalani hubungan cinta, pacaran dengan dia itu, bukan orang yang terlahir untuk Anda. Bukan jodoh Anda. Karena sudah terbukti dalam informasi primer bahwa sikapnya seperti itu. Karena cinta yang membangun sampai kepada tingkat jodoh, itu biasanya orang itu setia tadi. Orang itu jujur dalam bersikap. Dan dia ingin tahu kalau tadi telepon itu maksudnya apa. Itu yang wajar. Jangankan orang pacaran. Dalam kehidupan sosial juga ada orang yang telepon kita, misalnya kita di jalan. 1 jam kemudian kita bisa tanya kepada saudara kita atau kenalan kita, orang yang telepon tadi. Maaf, tadi kamu telepon saya di jalan. Tetapi kalau sampai Anda telepon, dia pura-pura tidak angkat. Berarti dia membuat Anda hanya sebagai kelinci percobaan, bukan serius. Sehingga kalau tahu orang yang seperti ini dalam komunikasinya kaku, tidak serius seperti ini, sebaiknya Anda mundur. Karena cinta yang permanen, cinta yang nanti akan mengarah ke jodoh, itu nampak dalam sikap dan perilakunya. Jadi orang itu serius atau tidak serius, itu nampak kalau ada orang yang baru WA pacarnya. Jam ini dia tidak balas. Misalnya dia ungkapkan begini, karena zaman anak muda sekarang itu kan biasa bilang pacar itu kan sayang, yang maaf aku masih sibuk karena gini-gini. Yang aku lagi kerja tugas kalau memang ini masih. Nanti ya nyambung ya, WA-nya nanti aku balas ya. Ini sikap dan perilaku nampak. Juga menyatakan sebagai informasi primer bahwa memang orangnya seperti ini. Jadi cinta yang asli dan palsu itu nampak di dalam proses orang pacaran itu. Yang ketiga, faktor yang ketiga, pelit. Ini ada subjek penelitian saya menceritakan begini. Saya ada pacaran dengan seorang cowok 5 tahun. Dan pacar saya itu pengusaha, ada usaha beberapa tempat. Tapi selama kami pacaran 5 tahun, ke warung itu makan itu bayar sendiri-sendiri. Kalau naik Maxim, mobil, pergi, aku yang bayar. Pulang, dia yang bayar. Seperti itu. Dan tidak pernah orang itu mau mengorbankan untuk cintanya. Orang yang disayanginya. Ini contoh untuk anak-anak muda terutama, bahwa kalau orang sampai pelit seperti ini dalam hal pacaran, dia tidak mau berkorban demi cinta, ini bukan jodoh. Informasi primer menyatakan kepada Anda bahwa lebih baik sudah lihat seperti ini mundur. Karena seorang ahli ilmu cinta dunia namanya Erich Fromm, pakar itu bilang begini, cinta murni itu orang bisa melewati mil-mil laut jaraknya untuk mencapai titik di mana sang kasih, sang sayang ada. Dan mengorbankan segala-galanya. Berapa banyak gunung pun orang itu bisa melewati beberapa gunung untuk mencapai ke titik di mana sang sayang atau sang pacar itu ada. Kalau cuma traktir biasa-biasa dan dia latar belakang ekonomi yang kuat, tetapi masing-masing orang bayar, mundur saja. Karena dia bukan jodoh. Karena cinta jodoh itu saling mengorbankan dalam hal apa saja. Jadi anak-anak muda kalau menemukan pacar yang sangat pelit seperti ini, jangan bilang bahwa nanti ke depan menikah saja dia akan berubah. Belum tentu. Yang berikut faktor keempat, sudah pacaran ini. Lalu
sekitar 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin 3 tahun, Anda mengajak pacar Anda untuk main ke rumahmu, maaf, untuk mengenalkan kepada keluargamu, tapi dia selalu menghindar, menolak dengan berbagai macam alasan. Ini juga merupakan informasi primer kepada Anda bahwa dia bukan jodoh Anda. Karena kalau orang saling mencintai itu, dia kepingin sekali untuk mau mengetahui latar belakang keluarga dari sang pacarnya itu. Rumahnya di mana, keluarganya seperti apa, bapak ibunya itu seperti apa, rupa mereka, kondisi keluarganya itu dia ingin untuk tahu. Tetapi kalau mengajak dia untuk mengenalkan dia dengan keluargamu dan dia alergi, hati-hati. Sebaiknya Anda mundur. Karena sikap dan perilaku seperti ini, itu nyata bahwa dia tidak mencintai Anda. Karena ketulusan hati mencintai seseorang dari hati, itu nampak di dalam sikap dan tindakannya. Dan kalau betul-betul dia serius dengan Anda, bahkan mungkin Anda bukan mengajak, dia yang mengajak. Jadi untuk anak-anak muda, kalau sedang pacaran sudah jalan 1 tahun, 2 tahun, tinggal sekota, rasa sudah cocok. Tetapi kalau mengajak dia untuk main ke rumah, mengenalkan dia dengan orang tua kamu, keluarga kamu, dan dia menolak dengan berbagai macam alasan, sebaiknya Anda mundur. Karena ini bukan jodoh Anda. Kelima, yaitu faktor kelima ini, faktor orang itu menyukai seseorang hanya karena apa? Materi. Dia menggarap pacarnya itu. Jadi cintanya tidak murni. Jadi kalau anak muda melihat di dalam pacaran, terus ada orang yang memperas Anda, maka ini juga informasi primer menyatakan kepada Anda bahwa ini bukan jodoh Anda. Karena apa? Kalau orang cuma mencintai untuk menggarap, ngapain? Dan biasa orang seperti ini dia tidak setia. Di balik hadapan Anda, dia bisa punya pacar juga sekian banyak orang juga untuk tinggal menggarap saja. Itu. Dan itu ada dalam penelitian saya. Keenam, kalau Anda sedang melihat pacar Anda bereaksi di depan Anda, kalau dia menelpon seseorang, selalu pergi jauh dari hadapan Anda. Ini tanda tanya. Kalau sewaktu-waktu, ya oke-oke saja. Tapi kalau banyak kali terjadi, sikapnya ini, bahwa bila dia menelpon seseorang, itu umpat atau pergi jauh dari Anda. Menyembunyikan diri dari Anda. Dan kalau ini selalu terjadi, maka pacar Anda itu sedang selingkuh dengan seseorang. Sikap ini sikap yang tidak jujur. Lalu Anda menanggapi bagaimana kalau bertemu seperti ini? Pelajari sikap-sikap selanjutnya. Dan kalau memang betul ada orang lain selain Anda, dia sudah menjalin hubungan kasih dengan orang lain, mundur saja, teratur, putus hubungan kasih dengannya. Karena sikap-sikapnya itu memberi informasi primer kepada Anda bahwa dia bukan jodoh Anda. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya ini. Saya mohon like dan subscribe. Semoga channel saya ini berkembang untuk membagi ilmu kepada siapa saja.